masih banyak nih jemaah dari Cina, Masya Allah. Nah ini jemaah calon haji yang masih berseliweran di kota Jeddah. Banyak orang Indonesia di sini nih. Tuh. Ya. Jemaah dari Nah, kalau ini jemaah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Bahar dan Masya Allah tabarakallah, semakin dekat ke hari Arafah, jemaah calon haji maksudnya, semakin banyak berseliweran di kota Jeddah bersamaan dengan warga Jeddah, atau bahkan mungkin bersamaan dengan para mukimin dari kota Mekah yang kemarin dikeluarkan dari kota Mekah. Lo lihat di depan kita sahabat Al-Bahar. Tuh. Ya salam. Walaupun sudah malam, ya justru semakin malam semakin ramai jemaah calon haji yang masih berseliweran di sini. Padahal hari Arafah tuh sudah tinggal berapa hari ya? Sebentar, ini ada disco nih, lampunya konslet tuh. Nah ini nih di depan kita nih, ibu-ibu jemaah calon haji ya, 2 orang sedang duduk santai di emperan jalan. Masya Allah. Jadi untuk saat ini memang sekali lagi saya sampaikan, jemaah calon haji yang bisa berkeliaran, bisa berseliweran, menghirup udara segar, merasakan kehidupan bebas, berpacu dengan situasi outdoor, hanya di kota Jeddah saja. Yang berhasil lolos ke kota Mekah, saya pastikan tidak akan bisa menghirup udara segar sebebas seperti apa yang kita lihat di sini. Karena Mekah tuh benar-benar dijaga ketat tiap waktu. Operasi itu terus dilakukan. Bahkan di jalanan pun menuju ke kota Mekah tuh benar-benar sangat sulit untuk dilewatkan bagi jemaah calon haji yang persyaratan izinnya kurang lengkap. Masya Allah. Tapi apapun itu jalan ceritanya, mudah-mudahan. Nah ini di belakang saya nih, ini jemaah haji ilegal yang datang dari ibu kota Arab Saudi, seperti dari Damam, dari Riyadh dan negara-negara yang lainnya, datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ya. Tapi sayang sekali persyaratannya tidak cukup. Jadi mau nggak mau harus tinggal di kota Jeddah. Masya Allah. Tuh. Sebentar, kita nyebrang dulu. Harus hati-hati. Bismillah. Nah, semakin kita kesini, situasinya semakin ramai nih sahabat Al-Bahar. Yang kita khawatirkan, para mukimin Mekah tuh dikeluarkan dengan cara dadakan, sehingga sampai di Jeddah nih hari-harinya kehidupannya banyak yang masih terlunta-lunta sahabat Al-Bahar. Masya Allah. Dan jemaah calon haji yang datang dari Indonesia pun, kalau bos travelnya tidak tanggung jawab, itu kesehariannya hidup terlunta-lunta di kota Jeddah ini. Tuh lihat ya, di sana tuh rame. Bismillah. Nah ini di sebelah kanan kita nih apartemen-apartemen yang sedang dipakai oleh jemaah calon haji di tahun ini.
Masya Allah. Semakin kesini tuh, Masya Allah, semakin ada yang bawa sepeda tadi anak-anak jatuh. Bismillah. Kebayang gak sahabat El Bahar, jauh-jauh datang dari Indonesia, misalkan niat untuk melakukan ibadah haji dengan persiapan yang benar-benar maksimal dari tanah air, sampai ke sini tidak bisa masuk Mekah. Kalaupun bisa masuk Mekah, hidupnya tidak tenang karena setiap waktu operasi, lalu kemudian sampai di hari Arafah tidak bisa menjalankan wukuf. Naudzubillah min dzalik. Saya rasa dari video ringan kita nih cukup jadi bahan pengingat untuk sahabat El Bahar di tahun-tahun berikutnya, supaya tidak gegabah memilih bos travel atau agent travel yang menawarkan untuk berangkat ibadah haji tanpa antri. Karena di tahun ini benar-benar luar biasa ya. Bahkan sampai saat ini pun sudah mendekati hari Arafah, tapi masih banyak jemaah yang masih berseliweran di luar tanah haram, yakni di kota Jeddah, Saudi Arabia. Lihat sampai ke ujung sana tuh. Allahu Akbar. Apapun jalan cerita haji tahun 2025 ini, mudah-mudahan selalu dilindungi, dijauhkan daripada hal yang bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada waktunya nanti semuanya bisa berwukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan. Kita lanjut lagi ke depan tuh. Nah, ini depan kita nih salah satu hotel yang benar-benar hampir 100% diisi oleh jemaah. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang masih ada nggak ya? Kayaknya masih banyak sekarang juga. Kamu staka, bye. Paham ya? Kalau yang kayak gitu tuh, yang kamu staka itu mengira kita orang Filipin ya, Bil ya. Kita dikira orang Filipin, ternyata kita orang Indonesia. Bentar. Sorry, kita nyebrang jalan dulu ya. Ini kalau tidak salah lokasinya, nama lokasinya ini jalan apa, Bil? Sarayamama, nama jalannya nih. Jadi salah satu lokasi yang memang pas untuk santai-santai. Tapi biasanya lokasi ini hanya terlihat banyak orang berolahraga, bersantai-santai malam hanya di hari-hari libur saja, seperti hari Kamis dan hari Jumat. Tapi sekarang musim haji tahun 2025 ini hampir setiap malam dan setiap hari. Karena sekali lagi yang ada di sini kebanyakan jemaah calon haji yang belum bisa masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, dari sini saya doakan buat seluruh sahabat El Bahar, mudah-mudahan dilimpah ruahan rezekinya, disegerakan sampai datang di kedua tanah suci, jalankan ibadah umrah dan ibadah haji. Dan untuk calon jemaah haji tahun ini, baik yang reguler atau yang non reguler, mudah-mudahan
selalu senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, juga dilancarkan dalam pelaksanaan ibadah hajinya, khususnya nanti pada saat menjalankan wukuf di Padang Arafah. Karena mengingat sekarang dari segi udara dan cuaca aja di Mekah benar-benar rasanya panas banget, maka jemaah yang belum terbiasa akan merasakan situasi yang berbeda dan mengejutkan juga pastinya ya pada kondisi fisik. Makanya mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Itu di seberang sana Bil, kayaknya ada yang jualan. Jualan apa itu? Apa sama ada taman juga di sana? Waduh. Jualan apa kira-kira itu? Buat sahabat El Bahar yang belum tahu, ternyata di Arab juga tuh di pinggir jalan ada para pedagang emperan kaki lima kalau di kita mah ya. Di sebelah sini ada nggak jajanan Bil? Kita sambil jajan nih kalau ada. Mana nggak ngelihat dari tadi? Ada yang di toko-toko aja tuh di sana. Nah, sahabat El Bahar. Jadi sekali lagi untuk musim haji tahun ini benar-benar seperti sebuah fenomena ya. Banyak sekali calon jemaah haji yang jadi korban. Bahkan sampai warga Saudi sendiri pun tidak sedikit yang harus keluar dari Mekah. Ada kucing bagus Bil, kucing Anggora tuh. Para pecinta kucing tuh, bagus ya. Ini spot untuk foto-foto. Wih, bagus ya, keren ya. Ini kucing siapa kira-kira ini? Ini para pecinta kucing, lihat kucing sebagus ini pasti nangis lihat ini nih. Meow. Tapi ini kayaknya piaraan nih Bil. Iya, itu orang itu yang punya. Mana? Oh, yang sebelah sana. Oh iya, bagus ya. Oh, itu yang duduk, yang keluarga di sana ya. Pantesan ini kita deketin dari tadi ya. Ises ini. Ises itu apa bahasa Indonesia? Cumbu, jinak gitu ya. Bulunya panjang. Halo guys, ada agek? Hah? Agek? Lah, bukan katanya Bil. Bukan punya dia. Hagmin ada. Saya nanya ke anak ini punya kamu bukan katanya. Tapi dia juga seneng ya. Bagus soalnya, bersih. Masa dibuang sih? Ya Allah. Itu. Jadi memang kenapa sebabnya lokasi ini banyak ditempati oleh jemaah calon haji karena pemandangannya bagus ya Bil. Estetik, terus suasananya dapet, adem juga, banyak pepohonan. Jadi dari bandara juga dekat. iya. Nah, itu yang paling pas tuh, dari bandara deket ya. Kurang 10 menit. Iya, kurang lebih 10 menit dari sini ke bandara. Makanya lokasi inilah salah satunya yang banyak ditempati oleh jemaah calon haji ya, Masya Allah. Bel, ke depan Bel. Pokoknya keren banget. Setelah kita ini ternyata gambar ini ya,
gambar bebek, gambar angsa tuh. Ya. Ya Allah, keren. Cantik tuh. Kita jalan lagi. Dan kayaknya Bill, yang ada di lokasi ini jemaah Indonesia minim banget nih, nggak kelihatan ya. Kebanyakan jemaah. Juga tahu kan sekarang udah mendekati hari puncak. Oh iya, jadi Sebisa mungkin dia harus berdiam diri. dan tidak sedikit juga yang sudah masuk ke Mekah mungkin ya, dengan berbagai macam cara dan usahanya. Masya Allah, makanya jemaah Indonesia di sini kelihatan sedikit. Kebanyakan dari Cina. Ini dari Cina nih depan kita, Bill tuh. 2 orang tuh, ya. Oh iya banyak, Bill. Masih banyak nih jemaah dari Cina mah. Masya Allah. Nah ini jemaah calon haji yang masih berseliweran di kota Jeddah. Itu jemaah dari Cina nih, ke depan sini juga, Bill nih. Tuh. Masya Allah. Jadi beda memang kelihatannya kalau jemaah dari Cina mah. Kalau jemaah calon haji mah gitu misalnya. Beda dengan para mukimin, dari gayanya, dari cara berpakaiannya gitu. Apalagi jemaahnya yang sudah sepuh gitu. Ini juga nih yang 2 orang nih. Tuh lihat. Nah ini nih ya, jemaah dari Cina. Nah kalau ini jemaah dari Kirgizistan itu, Bel, yang jalan tadi. Kayaknya kita ke depan sedikit deh, karena di depan tuh kayaknya semakin rame. Masya Allah. Ini sayang, ini jadi motong jalan ini. Lumayan agak rewas juga. Bismillah. Coba dulu Bil, di sini Bil. Wah, Masya Allah. Mia Mia. Tuh, semakin ke ujung sana semakin ramai tuh ya. Masya Allah. Nah ini banyak orang Indonesia di sini nih. Tuh. Kita lanjut. Bismillah. Recet di sini ada yang main bola. Ya, awas. Bismillah. Masya Allah. Jadi seperti ini sahabat El-Bahar, sekali lagi situasi di kota Jeddah yang masih banyak jemaah calon haji berseliweran di sini. Walaupun ini untuk hari Arafah sudah sangat dekat ya. Insya Allah. Jadi para mukimin atau warga Saudi sendiri pun ketika ngajak anak jalan, lokasi ini juga cocok ya. Makanya jemaah calon haji pun bisa santai dan bebas di sini. Insya Allah. Nah untuk ke depan sana lebih ramai ya Allah. Dan baiklah sahabat El-Bahar, itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan serta yang bisa saya tunjukkan
Di video ringan kita nih terkait dengan situasi kota Jeddah yang ternyata semakin dekat ke hari Arafah, semakin banyak jemaah calon haji yang masih berseliweran dan belum bisa masuk ke kota Mekah ya. Masya Allah. Doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, disurgakan sampai datang nyusul kedua tanah suci, bisa menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Semoga segera terkabul. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sekali lagi kita lihat, kita jalan tadi dari ujung sana tuh ya, situasinya luar biasa. Rame banget ya. Kita akhiri, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.